Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap kita semua masih tetap setia dalam pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai dalam Keluaran pasal 4. Dalam Keluaran 4 kita melihat panggilan Tuhan kepada Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun Musa merasa tidak mampu dan meragukan kemampuan dirinya. Ada banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Namun satu persatu dipatahkan oleh Tuhan dengan memberikan konfirmasi atau peneguhan. Renungan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan mengatasi ketakutan, mengatasi keraguan dan kelemahan kita, serta mengajarkan kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama, kalau kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 1-5, di sana kita membaca bahwa Musa meragukan kemampuannya. Setelah Tuhan memanggil Musa dari semak yang menyala-nyala, semak belukar yang terbakar, Musa merasa ragu dan khawatir bagaimana orang Israel akan menerima dia sebagai pemimpin. Dia takut karena tidak akan percaya kepadanya. Dia takut orang-orang Israel meragukan dia, menolak dia. Tuhan kemudian memberikan tanda-tanda ajaib. Tanda pertama yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Lalu kedua, tangan yang kena kusta lalu pulih kembali putih seperti salju. Lalu ketiga, air berubah menjadi darah. Tanda-tanda ini menunjukkan kekuasaan Tuhan atas segala alam semesta. Ini bermaksud untuk memberikan keteguhan kepada Musa. Kedua, Musa memiliki kekurangan dalam berbicara, ayat 10-12. Ketika Tuhan memanggil Musa, dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemampuan berbicara dengan berkata, "Aku ini tidak petah lidah, aku tidak pandai bicara." Ini alasan yang dipakai Musa untuk menolak panggilan itu. Tetapi Tuhan menjawab bahwa dialah yang memberi mulut kepada manusia, dan dia bisa membuat lidah Musa lancar berbicara. Tuhan juga berjanji untuk mengajar Musa apa yang harus dia katakan. Meski Tuhan sudah memberikan jawaban atas semua keraguannya, Musa tetap ragu dan meminta agar Tuhan mengutus orang lain. Tuhan pun murka atau marah terhadap Musa, tetapi akhirnya Tuhan memberikan solusi. Dia akan mengutus Harun, saudara Musa, untuk membantunya. Namun Tuhan tetap menegaskan bahwa Musa lah yang akan memimpin dan Harun akan menjadi juru bicara. Ketiga, Musa kembali ke Mesir. Keluaran pasal 4 ayat 18-31. Setelah menerima perintah Tuhan, Musa akhirnya kembali ke Mesir dan memberitahukan Harun tentang panggilan Tuhan. Mereka berdua bertemu dengan para pemimpin Israel dan mengungkapkan rencana Tuhan untuk membebaskan umatnya. Ketika umat Israel mendengar bahwa Tuhan peduli dan melihat penderitaan mereka, mereka percaya dan mereka menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 4 mengajarkan kita tentang kebergantungan pada Tuhan dan bagaimana Tuhan menyertai umatnya dalam perjalanan iman. Kita mungkin merasa tidak cukup layak atau merasa tidak mampu, tetapi Tuhan memanggil orang-orang yang sesungguhnya tidak sempurna. Kita semua memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tetapi Tuhan memanggil
bukan orang-orang yang memiliki kemampuan ekstra, tapi Tuhan memanggil orang-orang yang mau meresponi panggilannya dengan segala ketaatan dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun kekurangan dan keraguan kita, Tuhan bisa menggunakannya untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi jangan ragukan panggilan dan kuasa Tuhan. Yakin dan percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dalam segala situasi, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada firman Tuhan yang kami renungkan, dan firman itu meneguhkan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang mengendalikan segala situasi, Engkau yang memimpin mengarahkan kami untuk menggenapi tujuan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami dapat menjalani hidup ini tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.